Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini pada Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari Allah, hari Jumat. Kita kembali diberikan oleh Allah kesempatan dibangunkan kembali untuk beribadah kepadanya, wabil khusus melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kembali kita akan bertolabul ilmi di majelis yang insyaallah mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi saksi untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya pula kita berharap mudah-mudahan bisa menemani Al-Habib Al-Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan seri kajian seputar Ahkamul Ahwal Asy-Syakhsiyah atau hukum-hukum fikih yang mengatur hubungan antar keluarga. Dan hari ini kita akan memasuki bab ketiga di dalam fikih keluarga, yaitu hukum-hukum pasca pernikahan. Jadi seperti yang pernah disampaikan bahwa setidaknya pertama fikih keluarga itu pembahasannya ada 3 secara umum, ya seperti kata Syekh Wahbah Zuhaili, bada'an bizzawaji wa intihaan bitasfiyatil miras, dimulai dari pernikahan dan berakhir dengan pembagian harta waris. Maka fikih keluarga itu ada 3 pembahasannya, nikah, cerai, dan waris. Nah, adapun pembahasan tentang pernikahan jemaah sekalian itu juga bisa kita bagi menjadi 3, ya. Pertama adalah hukum-hukum pra pernikahan seperti mahram, khitbah, dan lain-lain. Yang kedua adalah hukum-hukum saat pernikahan, ya, dan kita kemarin sudah bahas materi terakhirnya yaitu terkait dengan hukum nikah sirri, ya, dan juga nikah mut'ah. Nah, maka pembahasan setelah pernikahan jemaah sekalian yang ketiga adalah hukum-hukum pasca akad pernikahan, yaitu ketika suatu pernikahan terjadi dan dinilai sah di dalam syariat Islam, maka muncullah jemaah sekalian berbagai macam dampak hukum, khususnya terkait dengan al-huquq wal wajibat, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, jadi hari ini kita jamaah sekalian akan masuk kepada pembahasan hukum-hukum pasca akad pernikahan, yaitu terkait dengan konsep-konsep yang itu hubungannya adalah hak dan kewajiban antara anggota keluarga. Ya, tapi dengan catatan ya jamaah sekalian bahwa hak dan kewajiban ini munculnya jika pernikahannya itu dinilai sah. Dalam arti kalau misalnya Pak pernikahannya didasarkan kepada akad nikah yang batil, ya misalnya kawin kontrak misalnya, atau misalnya nikah yang haram seperti pernikahan antar sesama mahram, ya misalnya nikah antara menantu dan mertua misalnya, ya yang pernah terjadi di masyarakat kita. Nah, maka hak dan kewajiban terkait dengan pernikahan yang tidak sah ini tidak berlaku. Ya. Nah, jadi maka hak dan kewajiban ini berlaku kalau ada atau melalui pernikahan yang sah. Contoh misalnya mas kalian. Contohnya misalnya adalah kewajiban orang tua atau seorang ayah misalnya menafkahi anaknya. Itu berlaku Pak hanya ketika melalui pernikahan yang sah. Jadi kalau ada seorang anak ya waliyadzubillah lahir dari perbuatan zina misalnya, walaupun dia punya ayah biologis, pada dasarnya secara hukum syariat ayah biologisnya tidak punya kewajiban menafkahi. Ya, dan itulah resiko dari suatu perbuatan zina, walaupun kesannya kayak seperti kesannya itu seperti anak ini terdolimi gitu kan. Tapi itulah dampak negatif dari perzinahan, Pak. Ya, dalam hal ini
seorang ayah biologis misalnya itu pada dasarnya tidak punya tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak yang lahir dari perbuatan zina. Tapi kalau dia misalnya mau memberikan sesuatu ya terserah, itu urusan dia. Tapi tidak dibebankan oleh syariat untuk memberi nafkah. Kenapa? Karena perbuatan zina tidak menyebabkan adanya hubungan nasab misalnya antara ayah biologisnya dengan anak biologisnya. Ya. Nah jadi maka sekali lagi hak dan kewajiban ini muncul karena pernikahan yang sah. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk, Pak, kepada materi apa saja yang terkait dengan hak dan kewajiban ini, ada beberapa pengantar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hak dan kewajiban ini, ya, pertama yang harus kita pahami, Pak, sesungguhnya dalam rangka untuk kita mentaati Allah. Ya, ini poin utamanya dulu nih, Pak. Jadi seorang suami menafkahi istri misalnya, dan seorang istri mentaati suaminya dalam hal yang ma'ruf, itu bukan terkait dengan pasangannya, tapi sesungguhnya terkait dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam arti, Pak, yang harus kita pahami misalnya sebagai seorang suami ketika tidak menafkahi istri, kita sebenarnya bukan hanya berdosa kepada istri, tapi berdosa kepada siapa? Nah, kepada Allah yang mewajibkan kita menafkahi istri, ya. Begitu juga seorang anak misalnya ketika dia berbakti kepada orang tuanya, itu bukan sebatas dia berbakti untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya, tapi hakikatnya untuk mentaati Allah. Nah, disinilah kemudian kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan terhadap keluarga itu, walaupun ini kaitannya antar manusia, tetapi hakikatnya di akhirat nanti ada kaitannya dengan Allah SWT. Mirip-mirip seperti zakat, Pak. Mirip-mirip seperti zakat. Zakat itu kan kewajiban yang kita tunaikan seakan-akan untuk memenuhi sepenuhnya kebutuhan para mustahik. Ya. Tapi seandainya, Pak, kalau di suatu negara kok tidak ada mustahik, zakat masih wajib nggak? Seandainya ya, seandainya. Suatu wilayah misalnya dicari nggak ada mustahik, Pak. Di zaman Umar bin Abdul Aziz pernah selama 2 tahun nggak ada mustahik. Apakah zakat akhirnya menjadi batal syariatnya? Tidak, tetap wajib ditunaikan. Ya, walaupun nanti dicari skala prioritas hal lain, apa yang perlu dipenuhi kebutuhan kalau misalnya tidak ada mustahik. Maka di zaman Umar bin Abdul Aziz itu pernah, Pak, zakat dipakai untuk mahar nikah. Ya. Karena fakir miskin udah nggak ada lagi gitu. Artinya yang belum nikah diberi dana zakat untuk bisa menikah. Nah, jadi maka sekali lagi yang namanya hak dan kewajiban ini ya ditunaikan, perspektif yang harus kita pahami adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jemaah sekalian, pengantar yang kedua, Pak, hak dan kewajiban ini khususnya terkait dengan hak. Kalau kewajiban itu wajib ditunaikan, tapi kalau yang namanya hak, Pak, tidak harus diambil. Hak itu tidak wajib diambil. Ya, hak itu sesuatu yang boleh kita ambil sebagai suatu hak, tapi kalaupun kita tidak mau ambil juga tidak masalah. Ya, tapi kewajiban wajib ditunaikan. Misalnya ada seorang istri, Pak, dia mungkin secara ekonomi udah mapan, ya, dia tidak menuntut nafkah kepada suaminya, boleh nggak? Dan suaminya tidak memberi nafkah, boleh nggak, Pak? Boleh, selama si istrinya ridho, gitu kan. Selama ridho, gitu kan. Itu hak, bukan kewajiban, gitu ya. Makanya saya berulang kali, Pak, pernah ditanya oleh seseorang, tapi ini konteksnya dalam bab waris ya. Misalnya gini, ada anak misalnya, Pak, nanya kayak gini, Ustadz, boleh nggak sih seorang anak tidak menuntut hak waris atas harta almarhum orang tuanya? Hah? Boleh nggak, Pak? Seorang anak tidak menuntut hak warisnya? Boleh hukum asalnya, Pak. Silakan gitu ya. Misalnya dia menyerahkan sepenuhnya kepada saudaranya. Tapi dengan syarat, saya sampaikan. Dengan syarat tindakan tidak menuntut ini tadi tidak menghalangi saudara yang lain untuk bisa ngurusin hak waris mereka. Karena di negara kita, Pak, juga ya kalau misalnya ada harta waris yang mau diperjualbelikan kan harus minta tanda tangan semua ahli waris kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada sebagian anak yang sebenarnya ahli waris itu mengatakan, saya nggak mau ngurusin lagi harta waris almarhum orang tua gitu kan. Ya pokoknya kalau mau ngomongin warisan, dah kalian aja misalnya gitu. Saya nggak mau ikut campur tangan gitu kan. Ya silakan, itu haknya gitu, Pak. Tetapi ketika dimintai misalnya dokumen-dokumen yang dia harus menandatanganinya, ya dia tidak boleh menghalangi gitu. Karena ini adalah kewajiban gitu ya, bukan lagi kembali kepada hak. Nah, jadi hak itu tidak wajib diambil, tapi yang wajib dilaksanakan adalah kewajiban. Dan yang ketiga, jemaah sekalian, nah baru masuk kepada materi, kalau kita
melihat terkait dengan hak dan kewajiban anggota keluarga pasca pernikahan, jamaah sekalian, setidaknya ada 3 pola. Ada 3 pola hak dan kewajiban di dalam hubungan rumah tangga. Ya, yang pertama tentu ini yang paling utama Pak, karena di detik seorang laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, berlakulah hak dan kewajiban itu, yaitu antara suami dan istri. Ya, nah ini pola yang pertama yang hari ini insya Allah akan kita bahas. Nah, tetapi jemaah sekalian, selain posisi atau status sebagai suami istri, kan juga bagian yang diharapkan dalam rumah tangga itu Pak adalah ketika seseorang nanti akan memiliki status sebagai orang tua. Ya, sekaligus juga akan melahirkan kerabat yang disebut dengan anak. Maka nanti akan ada juga pola hubungan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Ya. Nah, tetapi rupanya pola hubungan ini tidak hanya antara suami istri, orang tua dan anak, Pak. Tapi juga nanti dari sekian anak misalnya lebih dari 1 orang akhirnya memiliki hubungan kekerabatan sebagai saudara, sebagai keponakan, sebagai sepupu, sebagai paman bibi. Nah, itu maka bisa kita katakan jemaah sekalian ada 3 pola hak kewajiban yang berlaku setelah pernikahan yang sah. Ya, pertama hak kewajiban antara suami istri, kedua hak kewajiban antara orang tua dan anak, dan yang ketiga hak kewajiban antara sesama kerabat. Ya, sesama kerabat itu ya sebenarnya sih orang tua anak juga kerabat gitu, tapi yang dimaksud di sini adalah 4 hubungan yang terdekat selain orang tua dan anak, yaitu saudara, keponakan, siapa lagi Pak? Paman bibi dan sepupu. Nah, ini kenapa saya urutkan kayak gitu Pak ya? Saudara, keponakan, paman bibi dan sepupu. Itu urusan hak waris, urutan hak waris sekaligus perwalian nikah. Ini ingat-ingat ya Pak, dihafalkan ini ya. Jadi urutan saudara, yang kedua keponakan, yang ketiga paman bibi, ya, lalu yang keempat sepupu. Itu bukan urutan yang tidak ada maksud ya. Karena ini terkait dengan hak waris dan perwalian nikah. Ya, yang mana kita bahas Pak, bahwa yang namanya wali nikah itu kalau ayah kakek nggak ada lagi, maka yang diprioritaskan adalah saudara. Kalau saudara nggak ada, bukan paman, ke bawah malah keponakannya. Ya, tapi dengan catatan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Nah, kalau keponakan juga nggak ada atau belum balik misalnya, baru kemudian ke paman. Nah, kalau paman misalnya udah nggak ada, baru yang terakhir adalah sepupu, yaitu sepupu laki-laki dari paman. Jadi urutannya itu bukan ayah langsung ke paman gitu ya. Tapi ayah, saudara, keponakan, ayah, saudara, keponakan, paman, terakhir adalah sepupu. Dan itu juga adalah skala prioritas dalam urusan hak waris. Ketika seorang meninggal, tidak punya orang tua ke atas, tidak punya anak ke bawah, ya, maka yang dilihat pertama kali adalah saudara. Kalau saudara misalnya semua sudah meninggal, maka yang dilihat adalah keponakan. Ya, kalau keponakan sudah meninggal atau misalnya nggak ada sama sekali, baru dilihat paman. Nah, kalau nggak ada baru sepupu. Nah, jadi urutan yang tadi saya sebutkan, ya, di satu sisi itu adalah urutan kekerabatan terdekat kita, tapi juga dari sisi prioritas terkait dengan urusan wali dan hak waris. Termasuk dalam masalah ini Pak, urutan memprioritaskan pemberian nafkah. Ya. Jadi kalau kita misalnya ingin membantu kerabat kita Pak, itu juga skala prioritasnya kayak gitu. Ya. Jadi dibantu orang tua sebagai nafkah, ke bawah sebagai nafkah, tapi ke samping Pak, kalau dalam mazhab mayoritas ulama itu bukan nafkah. Atau itu nafkah tapi bukan nafkah wajib, namun jatuhnya nafkah sunnah. Dalam arti Pak, kalau kita ingin memberi zakat, kita punya kewajiban zakat ini Pak, boleh nggak diberikan kepada saudara? Hah? Boleh, karena saudara tidak wajib dinafkahi, tapi sunnah saja dinafkahi. Artinya diprioritaskan dalam pemberian kita di samping orang lain. Maka boleh lewat zakat. Tapi seorang anak Pak, boleh nggak membayar zakat tapi diberikan kepada bapaknya yang fakir? Nah, ini nggak boleh. Ya, kecuali Pak, kecuali kalau anak memberi zakat untuk bapaknya bukan atas nama fakir, tapi karena kejerat pinjol misalnya. Nah, itu artinya statusnya bukan karena fakir miskin, tapi sebagai gharim. Nah, kalau atas nama gharim, orang yang berhutang, boleh.
apa namanya, kita memberi zakat kepada kerabat yang wajib kita nafkahi. Ya, termasuk anak ayah ke anak, anak ke ayah, nah itu boleh. Ya. Nah, jadi maka yang nggak boleh itu adalah wajib dinafkahi atas nama fakir miskin. Ya. Tapi kalau seorang ibu, Pak, tapi kalau seorang ibu, Pak, boleh nggak memberi zakat kepada anaknya? Ibu, kebetulan ibunya ini kerja misalnya, Pak, punya uang mencapai nisab, boleh nggak dia membayar zakat, zakatnya diberikan ke anaknya yang fakir? Boleh nggak? Boleh, Pak. Nggak usah anaknya, Pak. Ke suaminya yang fakir aja boleh, Pak. Ya. Yang penting suaminya fakir, Pak. Nah, masalahnya. Jadi istrinya muzaki, suaminya mustahik. Nah, itu boleh. Tapi suami yang kayak gini ya ada rasa malu lah sama istrinya, Pak. Kenapa? Karena istri tidak wajib menafkahi suami, maka boleh memberi zakat. Sebagaimana ibu ya boleh memberi zakat kepada anak karena tidak wajib menafkahi. Ya, tapi anak nggak boleh ke bapak atau ke ibunya, atau apa namanya, seorang ayah nggak boleh ke anak laki-laki atau anak perempuannya. Ya, jadi kaidahnya kalau dalam bab zakat itu orang yang wajib kita tunaikan zakat, orang yang wajib kita beri nafkah tidak boleh diberi zakat secara langsung, Pak ya. Tapi kalau misalnya, Pak, kita membayar zakatnya ke lembaga zakat, ke amil zakat misalnya, Pak, lalu amil zakat ini kemudian menjadikan sebagian anak kita sebagai mustahik, itu boleh. Ya, yang nggak boleh itu tadi kalau secara langsung, gitu. Ya, kecuali kalau sebabnya di luar fakir dan miskin. Baik, nah ini apa namanya, beberapa persoalan yang muncul di dalam hubungan antara anggota keluarga terkait dengan hak dan kewajiban. Dan yang selain 3 pola yang tadi saya sebutkan, Pak, suami istri, orang tua anak, dan sesama kerabat, nanti kita juga akan bahas 2 masalah yang sifatnya pelengkap, yaitu beberapa konsep terkait dengan hubungan juga antara kerabat. Pertama konsep nasab, kedua konsep rodoah, konsep hadonah, wilayah, nafkah, dan satu lagi termasuk sebagai tambahan sebenarnya, termasuk walaupun bukan kewajiban ya, yaitu akikoh. Ya, jadi akikoh itu juga kan hubungan antara anak dan orang tua juga. Dan yang terakhir, yang kelima sebagai tambahan juga adalah walaupun ini tidak terkait dengan hak dan kewajiban anggota keluarga karena di luar pernikahan, tapi muncul di masyarakat kita, Pak, yaitu hukum seputar tabanni. Ya, tabanni itu maksudnya adalah mengadopsi anak yang bukan nasabnya. Nah, itu bagaimana hukum Islam mengatur terkait dengan masalah ini. Ya, artinya jangan sampai jamaah sekalian niatan baik kita misalnya, Pak, untuk mengadopsi seorang anak dalam rangka memenuhi kebutuhannya atau untuk membantu orang tuanya yang mungkin fakir miskin, ini kan niat baik sebenarnya, Pak. Apalagi itu anak yatim misalnya, yang pahalanya besar, tetapi malah menjadi dosa gara-gara kita salah apa namanya melaksanakan hukum syariat. Misalnya gini, Pak, memenuhi kebutuhan anak yatim dengan cara mengadopsinya pahalanya besar. Tapi menjadi dosa besar juga, Pak, kalau anak itu nasabnya dirubah kepada bapak angkatnya. Nah, ada nggak kayak gitu, Pak? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi niatan baik itu jangan sampai dirusak dengan cara yang salah gitu ya. Nah, itu. Jadi maka ada beberapa hukum yang nanti akan kita juga apa namanya jelaskan terkait dengan adopsi anak. Baik, pertama jamaah sekalian kita akan bahas dulu hak dan kewajiban antara suami istri. Nah, di sini ada para suami, di sini juga ada para istri ya. Silakan nanti dievaluasi kira-kira kita sudah melaksanakannya atau belum gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi hak dan kewajiban itu jamaah sekalian sama seperti satu koin ya, yang dia memiliki 2 sisi. Artinya seseorang itu punya hak, Pak, tapi di sisi yang lain juga dia punya kewajiban dan sebaliknya. Jadi hak suami pada dasarnya adalah kewajiban istri dan hak istri adalah kewajiban suami. Ya, ini saling terkait. Nah, maka dalam hal ini saya akan mulai dulu jamaah sekalian dari hak suami. Ya, yang merupakan kewajiban istri. Ya, kenapa suami didahulukan ya? Karena Nabi sendiri kan memerintahkan, atau Nabi sendiri, Pak, bahkan seandainya membolehkan seseorang untuk sujud, ya, Nabi perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena ini adalah status yang sangat penting dalam Islam karena menjadi inti dari penjagaan keluarga. Ya.
Nah, tetapi hal yang paling membedakan dulu Pak antara hak suami dan hak istri sebelum kita mulai masuk kepada apa saja hak suami adalah di dalam hukum Islam, jemaah sekalian, hak suami itu tidak ada yang bersifat materi, semuanya bersifat non materi. Adapun kalau hak istri Pak, maka ada yang bersifat materi, ada yang bersifat non materi. Ini dulu yang perlu dipahami dengan baik Pak ya. Jadi seorang suami misalnya tidak boleh menuntut kepada istrinya sesuatu yang bersifat materi. Ya, tapi istrinya punya hak materi dan non materi ya. Makanya satu pertanyaan Pak yang berulang yang membuat saya kadang di satu sisi miris tapi di sisi yang lain agak lucu juga. Ketika saya ke Hong Kong Pak tahun 2017, karena kebanyakan di Hong Kong itu cukup banyak TKW dari Indonesia, tenaga kerja wanita di Indonesia, ya, yang mereka kerja di sana, lalu suaminya ya di rumah gitu ngurusin anak seterusnya gitu ya. Jadi pertanyaan yang sering kali ditanya Pak dari berbagai majelis taklim di sana yang jumlahnya kurang lebih ada 60 majelis taklim dari Indonesia saja Pak. Ya. Karena saya selama 1 bulan keliling 60 majelis ini, hampir rata-rata di sana itu bertanya gini Pak, Ustadz, kami sebagai seorang istri yang kerja di Hong Kong ini, kalau tidak ngirim nafkah ke rumah di Indonesia, dosa nggak? Itu pertanyaannya Pak ya. Kami istri ya yang kerja nggak ngirim nafkah ke suami di Indonesia, dosa nggak? Jadi pertanyaannya bukan masalah gini Pak. Pertanyaannya bukan apakah istri wajib menafkahi suami gitu ya. Tapi langsung statementnya dosa nggak kalau nggak nafkahin? Karena ya itu tadi ada perspektif di masyarakat kita Pak, siapa yang kerja dialah yang menafkahi gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya ya bukan berarti kerja itu nggak boleh gitu ya, tapi pekerjaan itu tidak menjadi dasar wajibnya nafkah gitu. Ya. Nggak ada kaitannya gitu. Ya kalau istri ingin memberi sesuatu Pak itu bukan nafkah, jatuhnya sedekah sebenarnya. Ya, istri memberi sesuatu kepada suami, pada anak itu bukan nafkah, itu adalah bahkan tadi boleh zakat, bukan hanya sedekah gitu ya. Nah, jadi ini yang patut diluruskan. Kenapa? Karena nanti Islam menetapkan Pak, kepemimpinan dalam rumah tangga itu ya, yaitu dibebankan kepada suami salah satunya karena ada kewajibannya yaitu menafkahi ya. Nah, jadi inilah yang nanti bersifat materi yang merupakan hak istri dan kewajiban suami. Lantas apa saja jemaah sekalian hak-hak dari seorang suami yang bersifat non materi ya. Yang pertama adalah untuk ditaati ya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Nah, ini saya bacakan dulu dalil-dalilnya jemaah sekalian. Yang pertama dalil yang umum ya yang sering kita dengar dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya kaum laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Nah, tapi saya sedikit ingin agak sedikit menjelaskan lebih detail Pak terkait dengan kepemimpinan seorang laki-laki dalam rumah tangga. Karena di dalam ayat ini Pak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki pemimpin dalam rumah tangga atas istrinya secara khusus itu berdasarkan dua sebab. Berdasarkan dua sebab. Sebab yang pertama Pak, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah melebihkan sebagian mereka, maksudnya laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan yang kedua Pak, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena Allah membebankan kepada laki-laki kewajiban nafkah kepada istri. Nah, di sini yang ingin saya katakan begini Pak. Dalam studi-studi keislaman Pak, khususnya dalam konteks Al-Quran ya. Ini karena saya juga seorang dosen yang banyak berinteraksi dengan pemikiran tafsir. Ada sebagian penafsiran yang dianggap progresif karena membawa isu gender. Ya, penafsiran Al-Qur'an, Pak, yang itu dianggap melampaui zaman karena dianggap ingin melepas dari belenggu tafsir klasik gitu. Menggunakan pendekatan gender yang terkait dengan kesetaraan laki-laki perempuan. Ya, apalagi kemudian didukung Pak oleh paham-paham feminisme yang ingin menyamakan hak kewajiban antara laki-laki dan laki-laki dan perempuan. Nah, salah satunya Pak, ayat yang mereka dalam tanda kutip mereka gugat, ya, mereka sih tidak menggugah ayat. Biasanya mereka mengatakan, Pak, kami menggugat tafsirnya. Karena tafsir itu datang dari manusia yang sifatnya relatif gitu ya. Tapi ayat nggak bisa digugat, begitulah ayatnya gitu. Nah, mereka mengatakan begini, Pak. Ar-rijal itu maknanya bukan kelamin, jenis kelamin. Ya, padahal kalau dalam ayat jelas itu laki-laki definisinya, Pak.
Tapi mereka mengatakan ar-rijal itu adalah kemampuan seseorang layaknya sebagai seorang laki-laki. Bisa gendernya perempuan, bisa gendernya laki-laki. Maka mereka mengatakan ketika Allah menyebutkan bahwa sebab seseorang itu menjadi pemimpin karena ada sifat kelaki-lakian pada dirinya adalah karena dia wajib menafkahi, maka dalam rumah tangga, Pak, kalau misalnya yang mencari nafkah adalah istri, maka kepemimpinannya bisa berubah. Bahwa yang nanti menjadi pemimpin rumah tangga adalah istri, kalau dia yang mencari nafkah. Nah, perspektif kayak gini, Pak, akan banyak merubah, bahkan mendekonstruksi atau merusak dan membangun hukum-hukum baru yang malah bertentangan dengan banyak syariat. Di antaranya apa, Pak? Kira-kira kalau istri yang bekerja mencari nafkah, kalau dia sholat berjamaah sama suaminya, siapa yang jadi imam sholat? Nah, itu satu. ini jadi masalah. Istrinya bisa jadi imam sholat jamaah. Yang kedua, Pak, kalau anak perempuannya mau nikah, siapa yang jadi wali? Ibunya. Istri atau ibunya. Kan banyak persoalan hukum akan rusak, gitu ya, gara-gara mereka mempersepsikan bahwa kepemimpinan itu terkait kewajiban nafkah. Mereka lupa, Pak, bahwa entah mereka lupa apa atau sengaja melupakan bahwa Allah sebelum ngomongin nafkah mengatakan apa, Pak? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang melebihkan sebagian laki-laki, melebihkan laki-laki atas wanita sebelum ngomongin nafkahnya, gitu ya. Artinya, Pak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki sebagai pemimpin itu terlepas dia melaksanakan kewajibannya atau tidak. Tetap status kepemimpinannya adalah pada laki-laki. Kalau dia kemudian menjadi pemimpin dalam rumah tangga, Pak, tapi tidak menjalankan kewajiban mencari nafkah, kepemimpinan tidak berubah, tapi dia bertanggung jawab dengan dosa besar yang nanti akan dia tanggung. Makanya kalau misalnya Pak dalam rumah tangga kok istrinya yang mencari nafkah, dalam arti dalam kutip ya, mencari pemasukan keluarga, suaminya kemudian tidak bekerja, ya maka dalam hal ini yang dikritik bukan kepemimpinannya, tapi yang dikritik adalah kenapa dia tidak menjalankan kewajiban. Gitu. Jadi dalam hal ini maka yang perlu diingat, sebelum ngomongin nafkah, Allah telah menetapkan dulu atas kehendak mutlaknya, Pak, yang absolut, yang kita nggak bisa intervensi, bahwa Allah lah yang menjadikan laki-laki pemimpin atas wanita. Makanya kalau misalnya saya seringkali ditanya, Pak, walaupun ini seakan pemahaman tradisionalis dan dogmatis, Pak, ya, saya kalau ditanya misalnya kenapa dalam Islam kok laki-laki itu menjadi pemimpin atas kaum wanita dalam rumah tangga, hal pertama yang saya katakan, Pak, wallahu alam. Karena kita ingin diuji Allah mau taat apa enggak, itu aja. Nah, baru yang kedua karena mereka punya kewajiban lebih daripada kaum wanita. Nah, itu jadi mirip seperti kenapa, Pak, termasuk yang mau di ini kan, Pak, apa terkait dengan kesetaraan gender juga, termasuk yang mau direvisikan hak waris 2:1 kan, laki-laki perempuan kan. Nah, padahal kalau kita yakin bahwa Allah Maha Adil, Pak, kita cukup katakan saja 2:1 itu adalah wallahu a'lam, gitu ya. Tapi kalau mau dirubah, misalnya lewat akad hibah, silakan saja. Sama, Pak, seperti kepemimpinan dalam rumah tangga, karena itu adalah laki-laki yang menjadi pemimpin. Kalau mereka sepakat, misalnya istri yang bekerja, suami yang ngurusin anak, boleh nggak, Pak? Sepakat nih, sepakat, Pak. Suami istri sepakat. Boleh nggak? Boleh, tapi kepemimpinan masih di tangan suami atau udah berpindah ke istri? Tetap ke suami, gitu ya. Artinya urusan yang lain, Pak, terkait dengan sholat berjamaah, terkait dengan wali nikah, tetap itu adalah beban suami. Masalah kemudian mereka mau bersepakat istrinya yang bekerja karena kebetulan mungkin istrinya linknya bagus, gitu ya, lalu suaminya yang ngurus rumah, ya itu silakan saja. Itu kesepakatan yang tidak melanggar syariat. Karena tadi saya katakan di awal, Pak, hak itu tidak wajib dituntut. Ya kan sebenarnya istri dalam hal ini, Pak, menggugurkan haknya sebenarnya, gitu ya. Ya, karena dia punya kemampuan misalnya untuk mencari nafkah, ya silakan saja. Tapi kepemimpinan tetap di tangan suami. Nah, ini jadi ini namanya tafsir kesetaraan gender yang melampaui batas, gitu. Melampaui batas. Ya sebenarnya dalam Islam juga ini, Pak, artinya laki-laki perempuan pada hukum asalnya tidak berbeda. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, memberikan pahala setara merata. Dalam Al-Quran kan dikatakan, Pak, man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah dalam Al-Quran, dan siapapun yang beramal soleh, mau dari laki-laki atau perempuan, semuanya berpotensi mendapatkan kehidupan yang baik nanti di akhirat. Artinya Allah tidak membeda-bedakan
kebaikan untuk laki-laki atau perempuan. Tapi syariatnya membedakan beberapa persoalan gitu ya. Yang disitulah kita harus sami'na wa ata'na. Baik, kemudian dasar ketaatan lain yang wajib dilakukan oleh seorang istri Pak kepada suami yang merupakan hak suami, Rasul bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Nabi, seandainya aku boleh merintahkan seorang sujud kepada orang lain, aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ya, tapi ini konteksnya bukan berarti boleh sujud gitu ya, tapi ini maksudnya seandainya, yang ingin menunjukkan dari hadis Nabi ini Pak akan pentingnya kedudukan seorang suami yang bahkan itu boleh kalau seandainya ya dibolehkan untuk sujudnya seorang manusia. Lalu Nabi mengatakan juga sebagai motivasi kepada istri agar mentaati suaminya, ayyum mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun wanita yang meninggal dan ketika dia meninggal Pak, suaminya ridho terhadap istrinya, maka dia dapat jaminan surga. Ya. Istrinya yang meninggal lebih awal dan suaminya dalam hal ini ridho dengan apa yang dilakukan oleh istrinya, maka itu menjadi sebab dia masuk surga. Nah, kalau suami ridho kepada istrinya Pak, kira-kira ada niat poligami nggak? Ada niat nikah lagi nggak? Suami ridho Pak kepada istrinya yang udah meninggal lebih awal, kira-kira masih ada niatan mau nikah lagi nggak? kontrak ya. Ya silakan aja sih, nggak apa-apa. Ridho tidak bertentangan dengan niat menikah lagi, Pak. Ya itu ridho. Ya Nabi Muhammad SAW itu ridho, bahkan lebih mencintai Khadijah daripada istri-istri yang lain gitu kan. Tapi kan beliau tetap membolehkan orang menikah lagi. Bayangkan Pak, kalau misalnya Nabi setelah meninggalnya Khadijah nggak nikah lagi, Pak, mungkin memberatkan banyak kaum laki-laki gitu ya. Karena mungkin pertimbangan anak yang dirawat misalnya yang membutuhkan sosok ibu gitu kan, banyak hal gitu ya. Tapi kalau misalnya ada seorang suami Pak, dia nggak mau nikah lagi ya, mungkin karena saking sayangnya sama istri yang sudah meninggal, ya itu bagus, nggak masalah. Mertua saya kayak gitu Pak, bertahun-tahun bahkan banyak yang menawarkan untuk nikah lagi, ya itu nggak mau nikah lagi sampai meninggalnya. Ya alasannya sih cintalah sama istrinya, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau mau nikah lagi nggak masalah ya. Toh nanti kalau masuk surga juga akan ketemu lagi. Tinggal istrinya aja nanti heran gitu. Ada yang lain gitu. Ya kan di surga. Tapi kan di surga nggak ada rasa cemburu lagi, Bang. Ya. Baik, itu yang pertama ya. Nah, secara khusus jamaah sekalian, ketaatan seorang istri kepada suami ini secara khusus Nabi menyebutnya dalam dua perspektif. Yang pertama adalah ketaatan terkait dengan masalah hubungan seksual. Ya, secara khusus nih Pak. Ya, bahkan dalam suatu hadis ada beberapa ancaman bagi istri yang mengabaikan hak hubungan seksual suami ini. Tapi nanti apakah hubungan biologis itu Pak adalah kewajiban suami? Ulama beda pendapat. Saya lagi Pak ya. Hubungan biologis, hubungan seksual itu Pak, semua ulama sepakat merupakan kewajiban istri, hak suami. Tapi kalau kebalikannya Pak, apakah itu hak istri yang merupakan kewajiban suami? Ulama kita beda pendapat. Nanti akan kita bahas dalam hak istri, gitu ya. Tapi ini hak suami dulu. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alaiha la'anat hal malaika hatta tusbih." Jika seorang suami meminta istrinya untuk melakukan hubungan seksual atau jima, tapi istrinya enggan, ya, dan tentu dalam kondisi tidak haid dan nifas ya, tapi istrinya enggan karena mungkin alasan lain, maka jika suaminya tidur dalam kondisi marah, malaikat akan melaknat sang istri hingga pagi hari. Nah, sekarang pertanyaan saya balik, Pak. Bagaimana kalau istrinya yang meminta, tapi suaminya capek pulang kerja, langsung tidur? Dilaknat nggak suaminya, Pak? Hah? Dilaknat. Nah, itu nanti diperselisihkan oleh para ulama, gitu ya. Apakah hadis ini berlaku kebalikannya, gitu ya? Tapi hukum asalnya, Pak, hadis ini konteksnya adalah kepada istri. Baik. Dan istri dalam hal ini secara logis, Pak. Saya bukan berarti kita ngomongin hal yang tabu Pak ya, ini kan bicara hukum syariah ya. Jangan sampai ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di ranjang apa di jalan. Nanti kita bahas secara detail Pak tentang masalah hubungan seksual ini, karena sekali lagi Pak, ini bukan masalah kita ngomongin tabu ya. Hubungan seksual itu juga menjadi salah satu yang bisa membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, berapa banyak perzinahan terjadi Pak gara-gara salah satunya masalah seperti ini gitu ya. Jadi maka Islam betul-betul sangat peduli dalam masalah ini,
bahkan tadi menjadikan itu sebagai hak suami atas istrinya. Toh juga dalam kondisi seandainya Pak, seandainya ya istrinya misalnya lagi tidak mau selama bukan haid dan nifas Pak, toh juga diem aja kan bisa aja suaminya menyalurkan hasilnya kan? Betul nggak Pak? Hah? Gitu ya. Nah, artinya dalam hal ini ya harusnya seorang istri juga nggak usah menolak ketika suaminya mau meminta hak ini ya. Baik, bahkan jamaah sekalian lihat Pak, hadis Nabi menyebutkan lebih ini lagi, lebih menunjukkan hak ini lebih penting ya untuk dijaga oleh seorang istri. La yahillu limra'atin an tamna zaujaha walau ala dhahri qatabin. Kata Nabi SAW Pak, tidak boleh seorang istri menolak permintaan suaminya untuk berhubungan seksual meskipun sudah berada di atas punggung unta untuk melakukan perjalanan. Ya maksudnya gini Pak, istrinya misalnya mau belanja ke pasar gitu ya, tiba-tiba hasrat suaminya muncul. Ya, itu ke pasarnya bisa nanti gitu. Jadi harus mendahulukan kebutuhan suaminya ya, daripada Pak dalam tanda kutip ya jajan keluar gitu kan, waliyadzubillah gitu. Nah, jadi maka ini walaupun mungkin kesannya kayak tabu, tapi menjadi hal yang penting, bahkan Islam sampai peduli untuk menjaga ya. Baik, dan yang kedua Pak, hak suami yang juga terkait ketaatan atas istri adalah keluar rumah. Ya. Jadi Islam melarang seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin dari suaminya. Tapi dengan catatan Pak, ini kalau jika istrinya keluar rumah ada potensi suaminya tidak ridho. Tapi kalau misalnya karena suatu kebiasaan Pak, istrinya keluar rumah walaupun tanpa izin suaminya, misalnya untuk pengajian taklim di masjid, atau misalnya setiap hari memang belanja ke pasar gitu ya, dan suaminya merasa biasa saja, itu nggak ada masalah, nggak perlu izin sama suaminya gitu ya. Tapi kalau misalnya nih, istrinya misalnya Pak, staycation dengan teman-temannya Pak, ke puncak, perlu nggak izin? Bukan perlu, harus nggak izin sama suaminya? Ya harus, ya, karena ini kan momen yang jarang terjadi gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya waliyadzubillah yang ngajak misalnya non mahram, ini bahaya gitu ya. Nah, maka dalam hadis dikatakan ada seorang wanita Pak bertanya kepada Nabi, "Ma haqquz zauj 'ala imra'ati?" Ya Rasulullah, apa hak suami atas istrinya? Maka Nabi mengatakan, "Allah takhruja min baiti illa bi'idnih." Tiadalah seorang istri keluar dari rumahnya kecuali dapat izin dari suaminya. Fa'in fa'alat, kalau dia keluar dari rumah tersebut tanpa izin suaminya, ya, dan ini catatannya suaminya tidak ridho, la'anat hal malaikah, maka malaikat akan melaknat. Rupanya yang melaknat itu Pak bukan hanya malaikat yang pemarah, bahkan kata Nabi malaikatul ghadab wa malaikatul rahmah. Bahkan malaikat yang suka membawa rahmat, rizki dan seterusnya pun ikut memurka dan melaknat siapa? Istri yang kayak gini. Hatta tatuba auturaji, sampai dia bertaubat, minta maaf kepada suaminya atau dia kembali kepada suaminya. Nah, yang menarik Pak, Nabi ditanya lagi, wa in kana zaliman, bagaimana ya Rasul kalau suaminya zalim? Ya, walaupun ini perlu catatan Pak. Ya, misalnya suaminya melakukan KDRT Pak, apakah dia boleh keluar rumah tanpa izin istrinya? Maka suaminya. Maka Nabi mengatakan wa in kana zaliman, sekalipun dia zalim. Ya, sekalipun dia zalim. Kecuali Pak, kata para ulama, kecuali kalau kezalimannya sampai membahayakan nyawa si wanita. Nah, maka dia boleh nanti menuntut ke pengadilan untuk misalnya menjaga dirinya, menggugat cerai dan semacamnya. Ya, tapi zalim di sini misalnya gini Pak, zalim misalnya yang tidak sampai membahayakan ya, misalnya tidak memberi nafkah tapi istrinya masih bisa memenuhi kebutuhannya dan seterusnya. Nah, itu maka tetap dia bisa bersabar, kalau tidak bersabar ya bisa menuntut cerai ke pengadilan ya. Karena gini Pak, siapa wanita terbaik di dunia Pak? Hah? Yang Nabi SAW mengatakan wanita terbaik sebelum Khadijah dan sebelum Maryam Pak. Nabi menyebutkan di dunia ini ada 3 wanita terbaik. 2 diantaranya Maryam dan Khadijah. Yang pertama siapa Pak? Asia. Istri dari siapa? Firaun. Kenapa dia dapat kemuliaan seperti itu Pak? Kenapa Asia menjadi wanita yang paling mulia? Bahkan lebih daripada Khadijah dan Maryam. Karena kesabarannya kepada suaminya. Ya, suaminya bayangkan Firaun. Dan ibu-ibu suaminya kayak Firaun nggak Bu? Kan nggak juga gitu kan. Kenapa nggak bisa bersabar gitu? Asia yang suaminya Firaun aja bisa bersabar gitu kan. Ya walaupun bukan berarti boleh seorang suami mendolimi istrinya, enggak gitu ya. Nah makanya ini salah satu hak yang harus dipenuhi agar hubungan menjadi baik. Ya.
Baik, jemaah sekalian, berikutnya Pak, mungkin sedikit saya percepat ya. Ini kalau yang sisa-sisa yang lain ini sifatnya dari sisi apa interaksi, dijaga amanahnya. Biasanya kan yang bekerja mencari nafkah keluar itu adalah suami. Maka Islam menuntut para istri untuk menjaga rumah yang merupakan amanah atas suaminya. Ya, maka Nabi mengatakan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladiha wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita menjadi pemimpin untuk menjaga aset dari rumahnya, aset dari suaminya, rumahnya, anaknya dan semacamnya, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Dan salah satunya Pak yang dilarang oleh seorang istri yang merupakan hak suami, ya ketika Nabi ditanya apa hak suami atas istri, maka Nabi mengatakan fala yu'tina furasyakum man takrahun. Tidak boleh memasukkan laki-laki yang itu membuat marah suaminya jika berada di dalam rumah. Ya, kecuali kalau misalnya suaminya nggak marah Pak, misalnya yang datang adalah bapaknya, misalnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki yang non mahram, wajar nggak Pak seorang suami marah dan emosi ketika di rumahnya ada laki-laki bukan mahramnya, bukan mahram istrinya? Ya wajar gitu ya. Nah, dan itu menjadi sebab permusuhan antara suami istri. Maka Nabi memerintahkan untuk menjaga rumah suami yang ditinggal. Baik, kemudian interaksi yang baik atau berbuat ihsan, Pak. Ya, jadi Nabi SAW memerintahkan para istri juga berbuat ihsan, berbuat baik kepada suaminya. Definisi ihsan itu, Pak, yang paling sederhana adalah dalam hadis Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tiada beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya apa, Pak? Kalau kita ingin memahami apa itu ihsan, berbuat baik kepada orang lain, Pak, maksudnya adalah mau nggak kita diperlakukan yang sama dengan perbuatan itu. Ya, jadi ketika Allah misalnya Pak mengatakan, Allah menetapkan anak-anak wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Allah merintahkan anak-anak untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Maka ihsan yang paling dasar Pak, yang paling rendah itu adalah memperlakukan yang sama dengan apa yang kita juga senang diperlakukan yang sama. Tapi kalau memprioritaskan orang lain Pak lebih atau memprioritaskan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan kita Pak, itu namanya bukan ihsan, tapi namanya itsar. Ya, itsar. Jadi yang paling tinggi adalah ihsan. Tapi yang paling dasar yang itu setara adalah ihsan. Nah, jadi kalau kita ingin mengukur apakah kita sudah berbuat ihsan kepada pasangan kita, maka kita bisa mengukur bagaimana ihsan bagaimana kita ingin diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan suami kita. Makanya ada satu ini Pak, di YouTube itu pernah saya lihat ada eksperimen sosial. Ada eksperimen sosial Pak. Seorang wanita itu ditanya oleh yang membuat eksperimen ini. Umumnya kan pertanyaannya begini Pak ya. Umumnya pertanyaan begini. Kalau seorang bertanya kepada seorang wanita yang punya suami, apakah suamimu telah membahagiakan dirimu gitu ya? Betul nggak Pak? Umumnya pertanyaan kayak gitu kan? Apakah suamimu telah membahagiakan dirimu? Nah ini eksperimen sosialnya malah menarik Pak. Dibalik pertanyaannya. Apakah dirimu telah membahagiakan suamimu? Terkejut wanita ini ketika dapat pertanyaan itu Pak. Ya, karena akhirnya tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mengevaluasi. Apakah kita sebagai seorang pasangan sudah menjalankan kewajiban kita sebelum kita menuntut hak kita. Nah itu. Jadi maka jangan selalu kita menuntut hak tapi kita lupa terhadap kewajiban. Mirip-mirip Pak seperti orang tua. Seringkali orang tua kalau diomongin tentang birrul walidain yang dibicarakan apa Pak? Misalnya ustaz-ustaz nih Pak, kalau ceramah tentang hubungan orang tua dengan anak, biasanya yang seringkali diomongin masalah apa? Bagaimana anak berbakti kepada orang tua. Pertanyaannya Pak, banyak nggak yang membahas bagaimana orang tua berbakti ke anaknya? Nah, ini juga harus dipenuhi gitu ya. Jangan kita nuntut anak berbakti kepada kita sendiri tidak menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, begitu juga dalam hubungan suami dan istri ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan ihsan. Nah, ini ada hadis tentang larangan Nabi untuk menyakiti pasangannya. Baik, kemudian yang keempat Pak, mendidik istri ketika istri melakukan nusyuz. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34. Jadi maksudnya Pak, kalau istri melakukan pembangkangan, tidak mentaati suami, termasuk tidak mentaati Allah, misalnya tidak sholat 5 waktu dan semacamnya, maka suami diberikan hak oleh Islam untuk boleh mendidik istrinya. Dan istri yang melakukan pembangkangan ini Pak, namanya disebut
nusyus. Ya, dan ada teknis-teknis bagaimana mendidik. Misalnya di sini dalam Al-Qur'an dikatakan, Pak, pertama dinasihati fa'izuhunna. Kalau dinasihati tidak mempan, maka wahjuruhunna fil madhaji, menyikapinya secara apa istilahnya? Kalau di sini kan disebutkan tidurnya dipisah, maksudnya bersikap apa istilah bahasa, bersikap dingin, ya tidak diajak interaksi, dan boleh sampai wadribuhunna, bahkan boleh sampai memukulnya tapi dengan syarat tidak menyakiti dan tidak memberi bekas. Ya, ini kata para ulama, memukul dalam arti menggunakan pensil contohnya. Ya, tapi tidak membekas dan tidak menyakiti. Nah, kalau itu kemudian tidak bisa, maka dicari mediator antara pihak wanita dan pihak laki-laki. Barulah Pak, kalau mediasi tidak bisa dilakukan, nah bisa membawanya ke pengadilan untuk bercerai. Dan cerai itu Pak bukan perpisahan selamanya, tapi sebagai bentuk apa namanya introspeksi, karena nanti bisa rujuk. Nah, ini yang jadi masalah Pak, ketika cekcok terjadi, kadang di masyarakat kita Pak, melewati 4 fase ini Pak, langsung langsung cerai. Nah, ini aja. Padahal ada prosesnya yang harus dijalani dulu gitu ya, menasehati dan seterusnya gitu ya. Nah, itu namanya mendidik saat nusyus ya. Baik, dan yang kelima dan yang keenam jemaah sekalian ya, termasuk hak suami Pak, termasuk hak suami dan kewajiban istri mandi janabah. Apa maksudnya Pak? Nah, maksudnya adalah istri kan haid. Nah, maka kalau istri dalam kondisi haid, Pak, dia tidak boleh menunda-nunda untuk mandi janabah, mengangkat hadasnya. Kenapa? Kenapa, jemaah sekalian? Nah, karena suaminya bisa jadi sudah tidak bersabar. Puasa ada 7 hari, Pak. Gimana coba? Nah, jadi setelah selesai haid langsung mandi gitu ya, karena itu hak seorang suami ya. Baik, dan yang terakhir Pak, berpergian bersama ya. Karena ini terkait dengan hadis bahwa Nabi melarang seorang wanita melakukan perjalanan lebih dari 3 hari keluar rumah kecuali bersama mahram dan atau bersama suaminya. Mengisyaratkan bahwa kalau suaminya mensyaratkan istri mau keluar Pak, dia menemaninya, maka istri tidak boleh menolak. Tapi kalau misalnya tidak mensyaratkan dan aman di jalan terjaga, keamanan terjaga, maka itu silakan saja kalau dia melakukan perjalanan secara sendirian ya. Misalnya gini Pak, suami istrinya misalnya mau umroh, lalu suaminya bilang, ya saya izinkan kamu umroh, tapi dengan syarat saya ikut juga. Nah, boleh nggak istrinya menolak Pak? Nah, nggak boleh, wajib dia harus mentaati aturan itu gitu. Nah, tinggal masuk uangnya dari siapa ya, itu diskusikan aja gitu Pak. Ya ya, kalau suaminya mensyaratkan ya tinggal ngomong aja, udah mas kamu yang bayarin. Ya kayak gitu. Baik, nah ini apa namanya hak-hak istri, hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri ya. Ya secara umum sih sifatnya adalah melakukan perbuatan baik kepada suaminya ya. Baik jemaah sekalian yang bukan Allah SWT, mungkin saya mohon maaf jika belum membahas hak istri yang merupakan kewajiban suami karena waktu juga yang membatasi kita ya. Jadi ini khususnya pada istri sebenarnya untuk introspeksi ya, mudah-mudahan menjadi istri yang soleh, menjadi istri yang bisa memenuhi semua kewajibannya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun memiliki istri yang seperti itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian karena udah masuk waktu syuruk. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita tutup Pak? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tidak harus ditutup, kewajiban harus dinaikkan. Jadi dalam contohnya sekarang tadi mengenai contoh yang tadi disampaikan, istri sudah punya kemampuan mencari penghasilan sendiri, jadi tidak perlu menuntut haknya kepada suami. Tidak harus Pak, bukan tidak perlu. Nah, tapi di sisi lain kan kewajiban suami tidak harus ditunaikan. Ya. Jadi kadang-kadang istrinya tidak harus meminta nafkah kepada suami, tapi kewajiban suami kan harus ditunaikan. Ya Pak, tunaikan kepada istri, istri sedekahkan ke suami lagi Pak. Selesai. Paham kayak gini Pak? Maksud saya gini Pak, apa namanya, memang kewajiban menafkahi itu adalah beban suami. Nah, tentunya kan logikanya Pak, suami tidak mungkin bisa menunaikan kewajibannya kalau yang diberikan haknya itu tidak menerima, kan gitu Pak ya. Logikanya kan kayak gitu Pak. Padahal di satu sisi yang lain, si penerima hak dalam hal ini tidak mau
Menuntut. Di sini konteksnya Pak, di sini konteksnya bukan istri mampu mencari nafkah ya, bukan itu. Ya, bukan konteksnya istri mampu mencari nafkah Pak, tapi istri tidak mau menuntut. Kalau istrinya misalnya Pak, dia mapan secara ekonomi dan tetap menuntut nafkah, suami tidak bisa menolak. Ya, misalnya apa intinya sih, artinya gini Pak, tidak boleh seorang suami bilang begini, yang kamu kan sudah kerja, sudah mapan secara ekonomi, ya udahlah saya nggak usah beri nafkah, nggak boleh kayak gitu Pak. Tetap dia wajib menafkahi. Ya, sampai sang istrinya bilang, Mas, alhamdulillah saya sudah mapan secara ekonomi, tabungan saya udah banyak, udahlah kamu fokus saja penghasilanmu untuk yang lain misalnya. Nah, berarti dia sudah tidak lagi menuntut nafkahnya. Nah, maka dalam hal ini Pak, apakah sang suami kemudian tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah? Masih bisa Pak, masih bisa. Ya, dalam hal ini apa? Bisa saja dia tetap memberikan kepada suaminya, kepada istrinya, meskipun nanti istrinya menggunakan untuk hal yang lain, misalnya untuk disedekahkan, atau misalnya dia minta izin kepada istrinya, mah ini sebenarnya uang nafkah untuk kamu, gimana? Mau disedekahkan atau mau diwakafkan atau gimana? Bisa saja. Artinya diarahkan kepada prioritas yang lain. Termasuk dalam hal ini Pak, dalam rumah tangga kalau misalnya ada anak, bisa saja seorang suami memprioritaskan nafkah untuk anaknya misalnya. Ya, dalam hal ini tentu sudah mendapatkan pengetahuan dari istrinya. Ya, intinya itu teknis saja Pak sebenarnya. Memang suaminya tidak mampu memenuhi kewajibannya. Nah, ini balik masalah ini. Suami tidak mampu memenuhi kewajiban, khususnya dalam ini memberi nafkah Pak ya. Nah, sekarang pertanyaan begini Pak, tidak mampu itu definisinya apa dulu? Karena kadang ada yang mengatakan Pak, tidak mampu itu tidak mencukupi misalnya. Ya, ada yang mendefinisikan itu kan, tidak mencukupi. Ini tidak dikatakan dia tidak mampu, masih disebut mampu. Semampu dia gitu kan. Tapi yang dimaksud tidak mampu itu Pak, betul-betul dia secara fisik memang sudah nggak bisa lagi mencari nafkah. Misalnya fisiknya secara total kena stroke misalnya Pak, ya udah itulah yang disebut tidak bisa mencari nafkah gitu. Tapi kalau misalnya nih suaminya masih sehat bugar gitu Pak ya, nah, tapi ya itu sebenarnya kalimat tidak mampu itu cuma alibi aja, cuma cari alasan aja gitu, ya. Malas dan seterusnya gitu. Jadi makanya yang paling penting itu Pak, definisi tidak mampu itu konteksnya seperti apa? Bisa saja sih Pak, tidak mampu itu mungkin dia secara fisik sehat, tapi setiap kali dia mencari pekerjaan mungkin nggak ada lowongan kerjaan yang bisa dia mencari nafkah di situ. Tapi kan intinya Pak, disinilah semacam ujian bagi para suami untuk memperlihatkan bagaimana tanggung jawab dia kepada istrinya. Ya tentu istri dalam hal ini kalau belum terpenuhi semua kebutuhannya Pak, bersabarnya pahala besar. Tetapi seorang suami itu tidak boleh dengan mengatakan, oh saya tidak mampu menafkahi kamu, udah gugurkan saja kewajiban saya misalnya gitu. Padahal dia lagi sehat walafiat walaupun tidak bekerja, ini salah. Gitu. Jadi yang dimaksud tidak mampu di sini Pak, konteksnya adalah betul-betul secara secara fisik ya dia tidak bisa bekerja mencari nafkah. Bahkan Pak, suami yang tidak bisa bekerja mencari nafkah secara fisik Pak, sudah sakit misalnya Pak, bisa saja dia tetap memenuhi kebutuhan nafkah istrinya mungkin lewat pekerjaan-pekerjaan yang tidak mesti menggunakan fisik. Ada nggak kayak gitu Pak, orang yang sudah investasi misalnya ya, jadi dia sudah investasi sekian atau sudah deposit di lembaga-lembaga yang tidak ribawi misalnya, lalu dapat dapat margin dari deposit itu. Nah, bisa saja dia nanti menguasakan kepada pihak tertentu untuk memberikan pemenuhan kepada istrinya gitu, tidak mesti secara fisik dia langsung bekerja gitu. Nah, ini kan sebenarnya tinggal bagaimana niatan dan etikat baik seorang suami untuk memenuhi kewajiban dia mencari nafkah. Nah, jadi kalimat tidak mampu ini ya perlu dirinci. Ya begitu, Pak. Baik, siapa jamaah sekalian? Ini khususnya yang belum nikah nih ya. Ini tanggung jawabnya harus dilatih. Betul belum nikah kan? Belum. Baik. Cukup jamaah sekalian? Cukup ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan sekali lagi kita berharap Allah mengkaruniakan kepada kita keluarga yang saleh ya, keluarga yang kelak di yaumil qiyamah bisa dipertemukan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup jamaah sekalian dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.